Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semua kan? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 2 dengan materi Asmaul Husna. Seperti kita ketahui bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan alam ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan hanya Allah yang mampu mengatur, melindungi dan menjaga semua makhluk ciptaannya. Kita sebagai ciptaannya wajib senantiasa memuji, menyebut, mengingatnya sesuai dengan sifat-sifat Allah tersebut ditunjukkan dalam Asmaul Husna. Nah, seperti kita ketahui bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan alam ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan hanya Allah yang mampu mengatur, melindungi dan menjaga semua makhluk ciptaannya. Kita sebagai ciptaannya wajib senantiasa memuji, menyebut dan mengingatnya sesuai dengan sifat-sifat. Sifat-sifat Allah tersebut ditunjukkan dalam Asmaul Husna. Nah, apa itu Asmaul Husna? Mari kita perhatikan. Asmaul Husna berasal dari dua kata. Asma'u artinya nama-nama, Al-Husna artinya baik. Seperti kita ketahui bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan alam ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan hanya Allah yang mampu mengatur, melindungi dan menjaga semua makhluk ciptaannya. Kita sebagai ciptaannya wajib senantiasa memuji, menyebut dan bahkan mengingatnya sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Di dalam Asmaul Husna mengandung sifat-sifat kebesaran yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas daripada asma Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah yang 99 tadi, yakni Al-Hafidh. Apa arti Al-Hafidh itu? Al-Hafidh artinya menjaga dan maha memelihara. Allah Subhanahu wa taala memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan, serta memelihara amal perbuatan hambanya sampai akhirnya diberi pahala dan karunia juga anugerahnya. Apa bukti Allah punya sifat Al-Hafidh? Buktinya adalah Allah memelihara seluruh makhluknya termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah yang memelihara, satu, Allah memelihara dan menjaga bumi beserta isinya. Semua yang ada di bumi ini beserta isinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah memelihara segala hal yang ada di langit. Apa-apa yang ada di langit itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga hati kita dari sesuatu yang buruk.
Lalu apa yang bisa diteladani dari sifat Al-Hafidnya Allah? Yang bisa kita teladani adalah mengajarkan sikap tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu, merawat dan menjaga barang yang dimiliki dengan baik. Yang bisa kita teladani adalah satu, mengajarkan sikap tanggung jawab. Itu yang pertama, dan contohnya sudah saya sebutkan. Yang nomor dua apa? Memelihara anggota tubuhnya dari penyakit. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah berolahraga, makan makanan yang bergizi. Harus itu agar tubuh kita menjadi sehat. Dipelihara tubuh kita sebelum kita sakit. Seterusnya adalah istirahat yang cukup supaya tubuh kita menjadi segar bugar. Harus istirahat dengan cukup. Kemudian mandi sehari 2 kali. Itu sudah cukup. 3. Menjaga atau membersihkan halaman yang kotor. Halaman-halaman yang kotor kita bersihkan agar tidak tumbuh atau timbul penyakit yang bertebaran. Kemudian tempat tidur harus kita bersihkan. Bangun tidur, kemudian kita bersihkan, kita rapikan tempat tidurnya. Kemudian juga merawat dan menyiram tanaman agar supaya kita punya tumbuhan yang asri. 4. Menjaga sikap yang baik. Contohnya, menjaga sikap terpuji, berkata sopan dan lemah lembut. 5. Memelihara dan menjaga agama Islam. Contohnya, menjaga persaudaraan atau ukhuwah dengan silaturahim dan menjauhi perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat daripada Allah, yakni sifat al-wali. Al-wali berasal dari kata waliyun, artinya pelindung. Al-wali artinya maha melindungi. Orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan berlindung atau menyembah kepada selain Allah disebut syirik. Sedangkan orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Contohnya syirik itu apa? 1. Bersumpah dengan nama selain Allah. Memakai azimat. Yang ketiga adalah mantra, bergumam, berkomat kamit. 4. Sihir, mengelabui. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Bukti Allah memiliki sifat al-wali yaitu Allah melindungi seluruh makhluknya. Allah memberi petunjuk ke jalan yang benar. Allah melindungi manusia dari bencana. Allah melindungi bumi dari benda-benda angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari al-wali ini? Yakni melindungi hati dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tidak berbuat keji atau buruk dan menghindari permusuhan. Selanjutnya, tidak menghardik atau mengecek anak yatim, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Melindungi orang yang lemah, contohnya, seperti tadi. Perintah Allah Subhanahu wa taala, contohnya melaksanakan kewajiban sebagai orang muslim. Contohnya adalah sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, berbakti kepada orang tua. Dari sini kita bisa mengkaji dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat
Al-Hafidh dan sifat Al-Wali. Semoga pelajaran hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan di halayak masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.